Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengetahuan kuantitatif ya. Topik kita di sini ada 3 ya, semoga kita nutut ya. Pertama kita belajar inverse ya, di sini ada 4 nomor. Terus kita belajar matriks ya, di sini ada 2 nomor ya. Dan kalau nutut kita belajar integral ya. Nah, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan live dari sekarang hingga pukul jam 16.40 ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang inverse ya. Nah, di sini topik pertama ini tentang inverse ya. Inverse dan ya fungsi komposisi ya, fungsi komposisi. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang ada di Zoom dan di YouTube, di Facebook boleh ya membagikan live streaming ini ya. Untuk yang di YouTube, penonton yang di YouTube bisa like and subscribe ya, dan penonton yang di Facebook bisa dibagi ke teman-temannya atau dibagi ke grup-grup yang lain ya. Nah, begitu. Oke, bisa kita fokus ya. Kita bisa bahas topik pertama tentang inverse dan fungsi komposisi ya. Nah, kita belajarnya praktis saja ya, karena ini sudah momen UTBK ya, seperti itu. Nah, pertama kita belajar inverse-nya dulu ya. Kita bisa belajar inverse ya di sini. Nah, inverse-nya terlebih dahulu. Nah, inverse itu artinya kebalikan fungsi ya. Dari kata invert yang membalik, begitu. Nah, secara praktis kita bisa coba dulu soal nomor 2 ya. Di sini ada soal nomor 2 ya, di situ. Ini nomor 2, f ya per x itu sama dengan ya x dibagi 1 min 2x ya. Maka pertanyaannya di sini f inverse p itu sama dengan 3 ya. Dan di sini ditanyakan p-nya sama dengan berapa, begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini fungsinya kan hanya p saja ya. Ini kan p sama seper x kan nggak, p dan seper x kan nggak sepadan ya. Maka kita boleh misalkan ya, di sini seper x itu kita bisa misalkan dengan p ya, kan boleh-boleh aja. Maka di sini nilai x bisa kita tuliskan ya, seper p ya, seperti itu. Nah, sehingga fungsi ini kita bisa ganti ya. Maka ini kita punya f fungsi p itu sama dengan x nya itu 1 per p gitu ya, dan ini 1 min 2 ya 1 per p, seperti itu ya. Maka kita mungkin kemudian pertanyakan bagaimana bentuk inverse-nya di sini ya. Nah, alangkah lebih baik kita lakukan penyederhanaan terlebih dahulu ya di sini ya. Nah, agar lebih mudah, ini seper p, terus yang ini, yang bagian bawah ini kita sama, ini kan kita bisa kalikan ya, 1 min 2 kalikan 1 itu kan 2 ya, 2 per p. Nah, oke, yang bawah kita bisa samakan menyebutnya sini ya. Ini kan seper p kan tetap ya. Maka ini jadi p ya. Ini kan p dibagi, ini kan sama 1 kan sama dengan 1 per 1 ya. Di sini p dibagi 1 kali p ya. Berarti ini dikurangi p dibagi p 1 kali 2 ya. Nah, sini bisa coret ya. Sini coret, maka sisa seper p min 2 ya. Ini adalah fungsi fp-nya gitu ya. Nah, kemudian kita pertanyakan inverse-nya ya. Di sini fungsi fp itu kan sama dengan tadi seper p min 2. Lantas inverse-nya itu bagaimana ya? Inverse itu sederhananya membalikkan. Jadi kalau fp sebelumnya fungsi f yang berisi p, maka karena di-inverse kan, dibalik ya, maka kita harus nyatakan p sebagai fungsi f-nya. Itu kebalikan ya. Maka ini bisa dikalikan silang ya. Berarti ini fp kalikan ya, ini fp, ini kali ini ya, dan ini kali ini ya. fp dikalikan p min 2 ini sama dengan 1 ya. Nah, jadi kita bisa lanjutkan, ini f fungsi p dikalikan p ya. Ini berarti kan p dikalikan f fungsi p ya. Terus ini f fungsi p dikalikan 2, berarti min 2 f fp ya, seperti itu. Nah, ini sama dengan 1 ya. Nah, maka kita bisa lanjutkan ya. Oh ya, teman-teman di sini mungkin ada dapat cara yang berbeda ya. Cara yang berbeda yang biasa diajarkan oleh guru-guru SMA atau mungkin bimbel, itu dimisalkan fp-nya dengan huruf yang lain. Itu boleh juga ya. Cuma ini saya menggunakan cara yang lebih mudah saja ya, tanpa memanipulasi seperti itu. Nah,
Oke, ini kita bisa pindahkan ya, min 2 ke ruas kanan ya. Kita harus membuat variabel P-nya ini sendirian. Maka di sini P dikalikan F fungsi P sama dengan 1 plus 2F fungsi P gitu ya. Maka P-nya kita bisa nyatakan di sini ya, 1 plus 2F fungsi P dibagi dengan F fungsi P ya. Nah, kita sudah dapat nyatakan di sini P sebagai sebuah fungsi Fp, sehingga secara matematis bahwa ini jadi sebuah fungsi inverse dibalik. Nah, inverse-nya F min 1P sama dengan, sekarang Fp-nya tak ganti P ya. Nah, gini juga boleh. Nah, ini seperti ini, sehingga kita dapatkan inverse-nya ya, seperti ini. Nah, gitu. Nah, oke, begitu ya. Maka sekarang kita bisa manipulasi lagi bahwa di sini F inverse P di sini sama dengan 3 ya, gitu. Maka P-nya berapa? Nah, di sini diketahui bahwa F inverse P sama dengan 3 ya. Maka kita masukkan di sini, kita ganti ini ya. Berarti ini kan 1 F inverse P kan tadi kan fungsinya ini ya. 1 ya, 1 plus 2P per P ya. Itu sama dengan 3. Maka P-nya berapa? Ya udah, kita kalikan silang. Ini P dikalikan 3 berarti kan 3P ya. Ini sisa 1 plus 2P ya. Maka ini 2P ya dikurangi 3P ya, atau satunya pindah ke kanan ya, atau duanya pindah ke kanan boleh juga, atau ini 2P 3P nya pindah ke kiri jadi min 3P ya, jadi satunya pindah ke kanan itu min 1 ya. Maka 2P kurangi 3P min P sama dengan min 1, berarti ini P nya sama dengan 1 ya, seperti itu. Nah, oke, di sini maka jawabannya yang A ya, gitu. Nah, oke. Saya stop dulu ya. Mungkin penonton di sini baik di Zoom maupun di YouTube maupun di Facebook ya, boleh tanya ya kalau misalkan ada hal yang tidak dipahami ya. Karena ini bebas bertanya ya. Nah, jadi saya live tiap hari dengan topik-topik yang berbeda ya, seperti itu. Oke. Kalau misalkan teman-teman sungkan ya untuk bertanya yang di Zoom, boleh bertanya via chat pribadi ya. Kalau sungkan ya, tidak apa-apa. Kalau yang di YouTube ya teman-teman bisa tanya via chat ya, via kolom chat begitu ya, bebas ya, seperti itu. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan ya, saya lanjutkan ya. Dari pemahaman ini kita bisa lanjutkan ya ke soal yang lebih susah, yaitu soal nomor 1 di sini ya. Nah, oke, ini saya kopas saja lah ya biar lebih mudah ya. Ini biar saya tidak scroll terus ya. Ini nomor 1. Oke. Kalau misalkan teman-teman ingin saya mengulang tidak masalah ya, jangan sungkan. Oke. Karena lebih baik kita belajarnya lama ya, tapi dapat sesuatu ya, daripada kita belajarnya lama tapi kita nggak dapat sesuatu begitu. Aku tidak tahu ya apakah soal tentang inverse itu keluar ya, jadi kan teman-teman yang tahu ya, tapi alangkah lebih baik kalau tidak dibocorkan ya, karena menghargai teman-teman yang sudah ujian ya, agar nanti kalau misalkan teman-teman membocorkan, nanti khawatirnya peserta-peserta yang belum ujian nanti bisa kebocoran ya, dan nilainya bisa lebih tinggi begitu. Oke. Baik, kita sekarang upgrade soalnya ya. Kalau tadi kita hanya melibatkan inverse saja, sekarang kita akan melibatkan soal fungsi komposisi ya, yang ditandai dengan huruf ini ya. Kalau teman-teman ingat ya, F bundaran G X ya, itu sama dengan AX ditambah 17 ya. Nah, di sini diketahui bahwa G fungsi X nya itu sama dengan min 2X plus 5 ya, seperti itu. Nah, dan F kalau misalkan diganti min 2 di sini sama dengan min 4 ya. Pertanyaannya F inverse 5 ini berapa? Ya, seperti itu. Nah, oke. Pertama kita harus bedah dulu ya. F bundaran G X. Kalau kita punya F bundaran G X seperti ini, maka yang kita lakukan adalah pertama kita lihat siapa huruf yang lebih dekat dengan X, yaitu huruf G ya. Ini ya.
Maka sederhananya di sini fungsi f harus dimasukkan fungsi gx ya, seperti itu. Nah, itu sama dengan ax plus 17 ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi f kalau dimasukkan gx itu sama dengan ax plus 17 ya. Maka nanti fx-nya itu berapa? Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Nah, oke. Berikutnya kita bisa manipulasi lagi ya di sini ya. Nah, oke. Maka kita perlu nyatakan ya. Nanti kita perlu nyatakan di sini f gx ini ya, kita nyatakan dalam fx ya, seperti itu, fx. Nah, maka sederhananya kita bisa ganti di sini ya, gx itu menjadi sebuah huruf lain ya, boleh x boleh y ya, kita pilih y saja ya buat untuk mempermainkan variabel-variabel yang agak lebih mudah di sini. Nah, kalau x pun juga nggak masalah, cuma kalau misalkan sama-sama x nanti kan sama-sama bingung ya di sini. Nah, oke. Maka kita bisa masukkan di sini ya, dari fungsi ini gx-nya kan diganti y ya. Maka di sini kita punya f y itu sama dengan ax plus 17 ya. Ini tak ganti dulu ya. Ini berarti x-nya bisa, atau gini, ini tetap variabelnya x juga boleh. Ini. Nah, ini juga boleh. Lalu di sini ya, ini tetap x, berarti nanti x-nya diganti gx ya, gitu. Maka di sini a diganti gx ya, itu boleh juga. Atau biar teman-teman mudah gini aja lah ya, biar kita tidak usah main misal-misalan ya. Nah, jadi saya sebisa mungkin mencari cara yang paling mudah agar nanti teman-teman tidak bingung dengan permisalan. Kok teman-teman lihat di sini ya, f di sini gx-nya apa di sini? Kok teman-teman lihat gx-nya ini ya. Nah, gx-nya itu apa? Gx-nya adalah ini. Maka kita ganti di dalamnya min 2x plus 5 ya. Ini sama dengan, nah, sama dengan ax plus 17 ya, seperti itu. Nah, kita bisa ganti ya, karena yang di dalam ini terlalu rumit ya, sini dalam terlalu rumit, maka kita bisa ganti yang ini variabel lain ya, misalkan y gitu ya, kan boleh-boleh aja ya. Nah, maka kita punya di sini y-nya sama dengan min 2x plus 5. Kenapa aku ganti dengan y? Agar maunya aku adalah fungsi di dalam ini terdiri dari satu huruf saja. Kenapa? Karena yang ditanyakan yang di sini adalah fungsi yang terdiri dari satu huruf saja atau angka saja ya. Maka nanti eksekusi akhir tinggal kita masukkan angka ya, y-nya dengan 5 ini. Oke. Jadi kita memainkan dummy index ya. Maka kalau misalkan di dalam ini diganti dengan huruf y, maka resikonya huruf x di sini juga harus diganti ya, seperti itu. Maka di sini bisa kita pindahkan ya. Berarti di sini y min 5 sama dengan min 2x. Maka kalau kita bagi 2 ya, dua sisi ya, maka di sini x-nya sama dengan, bagi min 2 ya, ini x-nya sama dengan y min 5 per min 2 ya. Atau di sini kalau kita tuliskan bisa 5 min y per 2 ya, seperti itu. Sehingga kita bisa ganti ya di sini, maka di sini f fungsi y ini sama dengan a, x-nya diganti ini 5 min y per 2 ya. 5 min y per 2 plus 17 ya. Maka kita bisa sederhanakan di sini ya, ini a dikalikan 5 per 2 ya. Ini 5 per 2 a, terus a nya kena ke min y ya. Berarti kan min ay per 2 plus 17 ya, seperti itu. Nah, atau nanti kalau teman-teman ingin menyatakan dalam bentuk seperti ini saja tidak masalah ya, it's okay. Ini hanya soal penyederhanaan, tidak perlu terlalu perfeksionis ya guys ya. Nah, kita bisa ganti kembali di sini ya, kita bisa ganti lagi y-nya jadi x ya. Nah, ini namanya dummy index ya bahasa Inggrisnya ya. Itu indeks boneka, jadi indeks seolah-olah begitu. Jadi kita boleh ganti sesukanya, tapi di akhir kita kembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu fungsi x. Sehingga kita punya di sini fx itu sama dengan ini ya, a
per 2 ya. Ini per 2 nya tak keluarin gak apa-apa ya. Ini 5 min X plus 17 seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya di sini inverse-nya itu berapa gitu ya. Nah, oke. Ini kan kita ditanyakan ya, F inverse 5 itu berapa ya? F inverse 5 itu berapa? Oke. Nah, kita tanyakan di sini. Nah, F inverse 5 itu berapa ya? Maka kalau ingin mencari F inverse 5, kita harus tanyakan dulu F inverse X-nya itu berapa ya. Maka kita tinggal mainkan aja manipulasi fx-nya ini ya. Kalau kita lihat tadi f fungsi x-nya ya itu sama dengan a per 2 dikalikan 5 min x plus 17. Ingat bagaimana kita menginverskan? Ya kita tinggal balik aja x-nya jadi fungsi fx ya. Nah, bla 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 fx ya. Maka kita tinggal harus buat x-nya itu sendiri ya. Begitu. Maka ini kita kalikan ya. A per 2 kali 5 per 2A, terus ini A per 2 kali X, nanti kan A per 2X ya. Ini plus 17 ya. Ini fx ya. Nah, kita nyatakan sendiri. Nah, ini min A per 2 pindahkan aja ke kanan, ke kiri ya. Berarti ini jadi A per 2X ya. Terus yang fx pindah ke kanan, 5 per 2A plus 17 min fx ya. Nah, kemudian agar x-nya ini sendiri, maka harus kalikan 2 per a ya, kedua sisi ya. A per 2 kali 2 per a, habis ya, x, berarti ini 5 per 2, a dikalikan 2 per a ya. Nah, ini plus 17 dikalikan 2 per a, min 2 per a dikalikan fx ya. Ini a nya coret ya, 2 nya coret ya. Nah, ini, berarti ini x ya, x sama dengan 5 plus 17 kali 2 kan 34 ya, 34 per A ini ya. Nah, ini min 2 per A fx ya. Sehingga kita bisa nyatakan ini balik ya. Kan ini kan x dalam fungsi fx. Nah, sebenarnya sederhananya ini adalah kebalikan dari fungsi fx-nya itu sendiri. Nah, kebalikan itu nama lain dari inverse. Maka kita bisa tuliskan di sini f inverse x ya. Ini tak ganti x, ini tak ganti ini. Maka nanti fx-nya tak ganti x ya. Berarti ini 5 plus 34 per a min 2 per a x ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, tapi pertanyaannya di sini f inverse 5 itu berapa? Oh, sorry. Ada lagi yang diketahui, yaitu f kalau dimasukkan min 2 itu sama dengan min 4 ya. Nah, itu belum kita oprek ya. Nah, kita perlu oprek itu ya. Nah, dari sini, nah, F kalau kita masukkan min 2 itu sama dengan min 4 ya. Nah, itu kan, begitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan fungsinya bukan inverse ya. Nah, di sini kita nanti bisa mendapatkan variabel A-nya dari sini. Nah, ini bukan inverse, maka kita pakai fungsi fx ini sama dengan A per 2 tadi ya. Nah, 5 min x plus 17 ya. Maka kalau kita punya f min 2 ya, f min 2 itu kita masukkan x nya dengan min 2. Berarti ini a per 2 5 dikurangi min 2 plus 17 ya. Nah, ini 5 min 2 itu sama dengan 7 ya. A per 2 kalikan 7 ya, 7 per 2a plus 17. Nah, ini hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan min 4 ya. Maka ini kita punya di sini min 4 ya. Maka di sini kita punya 7a per 2. Ini 17-nya bisa pindah ya ke kanan ya. Berarti min 4 dikurangi 17 ya. Min 4 dikurangi 17 kan minus 21 ya. Min 21 di sini 7a per 2 ya. Ini 7 sama 21 bisa coret ya. Ini 1, ini min 3 ya. Berarti ini a min 3 kali 2. Ini sama dengan min 6 ya. A-nya sama dengan min 6. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ya. Nah, ini variabel ini f inverse x-nya. Kalau misalkan A-nya min 6, di sini bisa kita ganti ya. 5 tambah 34 per min 6 ya. Ini min 2 per AX ya. Ini plus kali minus kan minus ya. Berarti ini 5 min
34/6 min 2 per AX ya, sorry, min 2 per A nya kan diganti min 6 juga ya, kelupaan ya. Ini 5, ini min 6 ya, berarti ini 2 plus 6 ya, karena min kali min positif ya. Berarti ini tak sederhanakan ya, 5 min 34/6 plus 1/3 X ya, seperti itu. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya kita bisa ganti di sini ya. Kita bisa tanyakan F inverse 5 itu berapa ya. F inverse 5 ya, kalau misalkan ini F tak masukkan ya, inverse 5, berarti semua ini X nya tak ganti 5 ya, berarti 5 min 34/6 tambah X nya tak ganti 5 ya, berarti 5/3 ya, seperti itu. Nah, kita samakan menyebutnya di sini 6 ya. 6 ini berarti kan 5/1 ya. 6 bagi 1, kenapa 5/1 ya? Karena 5 bagi 1 5 gitu ya. 6 bagi 1 6 kali 5 30 ya. Ini 6 bagi 6 1 kali 3 4 34. 6 bagi 3 2 kali 5 10 ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini 30 kurangi 34 berapa? Min 6 ya. Min 6 tambah 10 ya. Nah, 30 kurangi 34 min 4 ya. Min 4 tambah 10 per 6 ya. Berarti ini min 4 tambah 10 6 ya. Berarti 6 per 6. Berarti hasilnya 1 ya, seperti itu. Kita cek apakah ada jawabannya 1 ya. Oh, ada ya, jawabannya yang D ya. Nah, oke ya. Jadi kita bisa pahami caranya itu demikian ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan dari cara saya yang sangat panjang ini ya. Tanyakan aja nggak apa-apa ya, via chat pribadi atau via chat umum ya, begitu. Oke ya, mungkin bagi teman-teman yang tidak ada pertanyaan ya, kita bisa lanjutkan ya ke topik yang ini ya. Nah, ini topik yang lebih susah ya, nomor 3 dan 4 ya. Nah, kita bisa pindahkan saja ya, ini numpuk ya, numpuk dengan jawaban yang lain ya. Oke, jadi ini masih lanjutan nomor 1 tadi ya, gitu. Oke ya, kita bisa kopas lagi aja. Oke. Nah, ya, ini ada soal yang lebih susah ya, nomor 3 ya dan nomor 4 ya, seperti itu. Nah, ya kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih nomor 4 lah ya. Kita coba nomor 4 ya. Oke. Ini saya pindahkan dulu ya. Oh, begini. Nah, ini Oke, ya kita bisa mainkan soal ini ya. Nah, oke, kita bisa kerjakan di sini ya. Kita tambahkan dulu halamannya. Ya, kita bisa bahas di sini ya. Nah, ini nomor 4 ya. Oke. Nah, di sini lagi-lagi masih ada soal ini. Bisa mainkan soal ini ya. Nah, ya kita bisa bahas ini ya, soal di sini ya, inverse ya. Kita tambahkan dulu halamannya. Kita bisa bahas di sini ya. Ini nomor Oke, ya kita bisa lanjutkan ya untuk teman-teman ya. Di sini masih ada beberapa soal lagi ya. Di sini F inverse ya, di sini F inverse dan G inverse berturut-turut menyatakan inverse dari fungsi F dan G ya, di sini. Nah, sini kalau kita punya ya F inverse bundaran G inverse X itu sama dengan 2X min 4 ya. Nah, oke. Nah, dan di sini diketahui Gx-nya itu sama dengan X min 1
per X plus 2 ya guys ya. Nah, oke. Ya. Nah, di sini di fungsi ini diketahuinya dalam bentuk inverse ya. Maka kita perlu cari inverse-nya bagaimana ya. Nah, ini saya ingin tunjukkan bahwa kita bisa mengerjakan soal ini dengan cara yang lain ya. Cara yang lain tuh dengan memisalkan gx-nya kita misalkan fungsi lain ya, kan boleh-boleh aja ya. Nah, ini gx-nya kita misalkan dengan fungsi lain, yaitu misalkan kita tulis dengan huruf y ya, kan boleh-boleh aja. Maka di sini tak ganti y di sini sama dengan x min 1 per x plus 2 ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa kalikan ya, y dikalikan x plus 2 ya. Ini y x plus 2 sama dengan x min 1 ya. Nah, kemudian misi kita berikutnya membuat x ini menjadi sendirian ya. Nah, kita bisa pecahkan ya, y dikalikan x itu yx, terus y dikalikan 2 itu 2y ya, sama dengan x min 1. Nah, kemudian kita kumpulkan x sama x ya. Di sini ini x, ini yx nya pindah ke kanan, berarti min yx, ini min 1 nya pindah ke kiri, 2y plus 1 ya. Kemudian ini x yang kita keluarkan ya, x di sini jadinya 1 min y ya. Kenapa? Karena di sini x kalikan 1 itu kan x dikalikan y itu yx ya, atau xy. Nah, di sini 2y plus 2y plus 1 ya. Maka di sini x tak jadikan 2y plus 1 per 1 min y ya. Nah, sekarang kita bisa tuliskan nyatakan inverse-nya. Tinggal kita balik aja. Maka di sini ini f inverse x itu sama dengan 2x plus 1 per 1 min x ya, seperti itu. Nah, kita sudah dapat inverse-nya di sini ya, begitu. Oke. Nah, maka kita kemudian bisa masukkan ke situ ya. Kita bisa masukkan ke ini fungsinya ya. Nah, tadi kita punya ya f inverse bundaran g inverse x itu sama dengan 2x min 4 ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa lanjutkan guys ya, dari sifat inverse ya di sini ya. Nah, kita bisa kenakan di sini g inverse nya kena dulu, berarti di sini f inverse ya g inverse x itu sama dengan ya 2x min 4 ya. Nah, di sini diketahui f inverse x-nya sama dengan 2x plus 1. Berarti kalau ini f inverse dimasukin ini, maka setiap x di sini kita bisa ganti dengan g pangkat min 1x ya. Maka di sini kita punya f inverse ya, f inverse itu dari g pangkat min 1x diganti semua. Berarti kan 2 dikalikan g min 1x plus 1 min g min 1x ya, sama dengan 2x min 4 ya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana ya, kamu karena ini kita ingin mencari g inverse nya ya, kita bisa nah, oh ya, di sini ya, oh sorry, ini g inverse ya, ini g inverse ya, bukan f inverse ya, ini g inverse ya, sorry ya, kelupaan ya. Nah, ini g inverse. Nah, jadi sorry tadi itu g inverse ya, keliru, berarti ini bukan begini, berarti ini ya, sorry, salah tulis ya guys ya. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa tuliskan lagi ya, f inverse g pangkat min 1x itu sama dengan itu ya. Nah, kita masukkan aja. Nah, f inverse g pangkat min 1x nya apa? Yaitu ini, masukkan ke sini ya. Maka kita punya di sini ya, f inverse nya ya, g pangkat min 1 nya itu sama dengan tadi ya, 2x plus 1 per 1 min x ya, sama dengan 2x min 4 ya. Kemudian kita bisa ganti ya, yang ini di dalam ini kita bisa ganti dengan y ya, agar nanti kita punya fungsi yang satu huruf aja ya. Nanti kita punya di sini y nya sama dengan 2x plus 1 per 1 min x ya. Nah, kemudian kita kali silang ya, berarti ini y 1 min x 2x plus 1 ya. Nah, ini kita punya y kalikan 1 y
ini kalikan ini, min YX ya, sama dengan 2X plus 1 ya. Nah, seperti biasa X nya kita sendirikan ya, di sini 2X plus YX ya, ini Y min 1 ya, maka kita punya di sini X nya di sini 2 plus Y ya, atau Y plus 2, sini Y min 1. Nah, sehingga nilai X di sini bisa kita ganti ya, jadi ya nilai X di sini kita bisa ganti ya, jadinya ya Y min 1 per 2 plus Y ya. Nah, ini dari sini ya, maka nanti fungsi ini akan menjadi ya, ini F inverse di sini sudah diganti huruf Y, maka kita punya di sini Y ya, di sini 2 dikalikan X, X nya apa di sini? Nah, Y min 1 per 2 plus Y ya, ini min 4 ya. Nah, sehingga kita punya ini ya, maka kita bisa kembalikan Y nya jadi X, boleh ya, ini kan hanya dummy index ya, kita bisa boleh ganti Y nya dengan fungsi apapun. Maka kita punya di sini F inverse X di sini 2 X min 1 per X plus 2 ya, min 4 ya. Nah, kemudian di sini ditanyakan apa? F2 nya ya, F2 nya ya, F2 nya berarti ditanyakan yang non inverse nya ya, ditanyakan yang non inverse nya. Nah, kita bisa sederhanakan dulu ya ini ya, jadinya ini gimana ini, berarti ini 2X min 2 per X plus 2 ya, ini min 4 ya. Nah, ini biar ini jadi satu bagian, kita buat gini ya, ini X plus 2, ini 2X min 2, ini min 4 X plus 2 ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sini ya, di sini ini kita punya 2X ya, min 2, min 4 kalikan X, min 4X ya, min 4 kalikan 2, min 8 ya, ini X plus 2 ya. Maka kita punya di sini 2X kurangi 4X, min 6X ya, min 2 kurangi 8, min 10. Di sini X plus 2 ya. Ini adalah F inverse X-nya ya. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa kembalikan lagi, di sini kita cari ya, F X-nya berapa ya, inverse-nya berapa. Kita bisa kalikan silang ya. Ini kalikan silang, berarti kan min 6X min 10 sama dengan X plus 2 kalikan Fx ya, seperti itu. Nah, tugas kita nanti mencari X nya itu apa ya, ini, maka ini kita bisa tuliskan min 6X min 10, sini X kalikan Fx tambahkan 2 Fx ya, gitu. Nah, oke ya, maka kita bisa kumpulkan ya yang X sama X ya, berarti ini X Fx plus 6X ya, kemudian yang ini min 10 min 2 Fx ya, gitu. Maka X nya bisa dikeluarin di sini ya, X dikeluarin ya, di sini Fx plus 6 ya, di sini min 10 min 2 Fx ya. Maka kita punya di sini, ini pindah ke bawah ya, atau dibagi ya, ini X sama dengan min 10 min 2 Fx dibagi dengan Fx plus 6 ya. Nah, di sini kita dapatkan inverse-nya adalah, F inverse-nya adalah ini min 10 min 2x ya, kita boleh ganti ya, ini per x plus 6 ya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa cari di sini. Nah, kalau misalkan kita masukkan ya di sini F2 itu berapa nilainya ya, Fx kalau dimasukkan 2, oh sorry, ini bukan F inverse, ini F nya ya, karena tadi kan inverse nya dikembalikan ke F nya, berarti kita tidak usah inverse ya, berarti itu ya. Maka kalau misalkan dimasukkan Fx nya 2, masukkan 2, berarti ini min 10 min 2 kalikan 2 per 2 tambah 6 ya, berarti ini min 10 kurangi 4, berarti kan min 14 ya, per 8 ya. Kemudian kita bisa bagi dengan 2 ya, ini 8 per 2 4 ya, 14 bagi 2 7 ya, berarti jawabannya min 7 per 4 ya, seperti itu. Oke ya, ini min 10 dikurangi 4 ya, min 10 dikurangi 4 itu kan min 14 ya. Oke, betul ya, nggak ada yang salah ya, tapi belum ada jawabannya di sini. Oke, ya udah ya, nggak apa-apa ya.
Oke, min 7/4 ya jawabannya ya. Ini nggak ada jawabannya ya, berarti ini typo ya. Ini typo ya, min 7/4 ya. Ini ya. Oke, ya itu ya sekilas kita bahas tentang soal inverse ya. Nah, oke, untuk soal nomor 3 nanti teman-teman bisa coba di rumah ya. Untuk peserta-peserta di sini, teman-teman bisa coba di rumah ya nomor 3 di sini. Nah, kemudian nanti kita bisa bahas topik yang lain ya, untuk topik yang matriks ya. Nah, ini topik matriks di sini gampang-gampang susah ya, seperti itu. Nah, tapi topik matriks ini di sini lebih mudah dibandingkan dengan topik inverse ya, gitu. Oke. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang mau ditanyakan, boleh chat ya via live ya, dan via Zoom atau via Facebook di sini boleh banget ya. Oke, ya kita bisa lanjutkan ya di sini. Untuk soal yang berikutnya di sini nomor 5 dan 6 di sini adalah soal matriks ya. Soal matriks ya. Seperti itu. Nah, oke. Ya, di sini kita bisa lihat ya, di sini diketahui ya. Di sini A sama dengan min 1 0 0 min 1 ya. Dan I di situ adalah 1 0 0 min 1 ya, seperti itu. Oke. Oh, sebentar, ini salah tulis ya. Ini harusnya plus 1 ya. Ini plus 1, identitas ya. Iya. Nah, ini plus 1 ya, itu. Nah, maka di sini nilai A kuadrat min 6A plus 3I itu berapa ya? Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, jawaban akhirnya itu dalam bentuk suku A semua ya. Jadi nilainya adalah suku A semua. Maka kalau misalkan kita di sini perlihatkan, maka nanti jawaban akhir itu harus dalam bentuk seperti itu ya. Dalam bentuk seperti itu. Nah, maka bagaimana permainan matematis kita kemudian ya, agar menghasilkan jawaban akhir yang cocok ya, jawaban akhir yang cocok gitu. Oke.
ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita buat a kuadrat ya, a kuadrat di sini itu kan min 1 0 0 min 1 ya. Berarti kan a kuadrat itu kan sama dengan a dikalikan a ya. Gitu. Berarti ini dikalikan dengan dirinya. Min 1 0 0 min 1 ya. Berarti kita sebentar. Ini saya agak lupa ya, apakah ini min 1 atau 1 ya di soal aslinya ya. Seperti itu. Nah, coba saya cek dulu ya soal aslinya ya. Oke, sebentar. Oh iya, min 1 ya ini harusnya ya. Atau gimana? Kita coba dulu ya. Mungkin kalau misalnya salah soal nanti tinggal kita ganti aja ya. Ini ya. Berarti ini jadinya min 1 kalikan min 1 kan 1 ya. Berarti ini kali ini kan 1, tambah ini kali ini ya. Terus ini min 1 kalikan 0 ditambah 0 kalikan min 1 0 ya. Berarti ini 0 kalikan min 1 0 tambah min 1 kalikan 0 0 ya. Ini min 1 kalikan 0 tambah min 1 kalikan min 1 1 ya. Seperti itu. Terus kemudian ini 3i ya. 3i berarti di sini 3 dikalikan 1 0 0 min 1 ya. Berarti ini 3 0 0 min 3 ya, seperti itu. Nah, ya sudah, kita tinggal kalikan aja. Berarti kan kalau misalkan 6a itu berarti ya 6 kalikan a ya 6a. Berarti kan matriksnya 6 dikalikan min 1 0 0 min 1 tadi ya. Berarti ini 6 kalikan min 1 min 6 0 0 min 6 ya. Maka kita bisa jabarkan ini a kuadrat itu 1 0 0 1 ya, min 6a itu min 6 0 0 min 6 ya. Terus ditambah 3 dikalikan i ya, 3i tadi 3 0 0 min 3 ya. Maka kita bisa jabarkan ini ya, 1 dikurangi min 6 7 ya,